Selamat pagi untuk peserta didik kami. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Judul atau materi kita pada pagi hari ini belajar tentang sifat-sifat gereja. Pada sifat-sifat gereja ini ada pada fase F, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, kelas 11 di Sekolah SMK Negeri 1 Lahemi. Dan sebelum kita masuk pada materi, maka marilah kita awali dengan doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah Maha Rahim, hormat dan syukur Tuhan kami panjatkan atas rahmat dan penyertaan-Mu kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih atas hari yang baru, nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami, dan kami akan memulai segala aktivitas pada hari ini. Bapa yang kekal, gereja-Mu telah menjadi tanda keselamatan kami di dunia ini. Gereja-Mu yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul yang telah kami yakini hingga kini, telah menjadi tanda kehadiran-Mu yang mempersatukan dan menguduskan umat pilihan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, kunjungi dan hadirlah dalam pertemuan ini agar kami memahami gereja yang utuh dan semakin mencintai gereja kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami sifat-sifat gereja, yaitu 1. Kudus, katolik, apostolik, dan dapat mengambil bagian dalam mewujudkan sifat-sifat gereja itu dalam hidupnya sehari-hari. Ada 4 subtopik pada sifat-sifat gereja, yaitu 1. Kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu. Gereja itu satu karena sumber dan teladannya adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Yesus Kristus, Putera Allah sebagai pendiri dan kepala gereja, menetapkan kesatuan semua umat manusia dalam satu tubuh sebagai jiwa gereja. Roh Kudus memersatukan semua umat beriman dalam kesatuan dengan Kristus. Gereja hanya mempunyai satu iman, satu kehidupan sakramental, satu warisan apostolik, satu pengharapan yang umum, dan cinta kasih yang satu dan sama. Meski demikian, kesatuan gereja tetap menghargai kebinekaan yang ada di dalamnya. Gereja yang kudus. Tuhan sendiri adalah sumber dari segala kekudusan. Kristus menguduskan gereja, dan pada gilirannya, melalui Dia dan bersama Dia, gereja adalah agen pengudusannya. Kekudusan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kesucian gereja yang berasal dari Kristus, yang mengikut sertakan gereja dalam gerakannya kepada Bapa oleh Roh Kudus. Pada taraf misteri ilahi, gereja sudah suci. Di dunia ini, gereja sudah ditandai oleh kesucian yang sesungguhnya meskipun tidak sempurna. Ini dapat bisa kita lihat pada Lumen Gentium artikel 48. Gereja yang Katolik. Katolik bisa dikatakan berarti suatu universal atau bersifat umum. Gereja itu dikatakan Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Gereja yang apostolik.
Gereja yang apostolik merupakan warisan iman gereja seperti yang ditulis dalam kitab suci dan tradisi suci, dilestarikan, diajarkan, dan diwariskan oleh para rasul. Yesus mengutus para rasul dan bersabda, "Pergilah, ajarilah semua bangsa, dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Bagaimana menghayati sifat-sifat gereja? 1. Memupuk persatuan dan kerukunan dalam komunitas gereja, menjaga relasi yang harmonis dengan sesama, dan bekerja sama dalam pelayanan dan misi gereja. Kudus, berusaha hidup dalam kekudusan dengan menjauhi dosa, berdoa secara teratur, mengikuti sakramen, dan menjalankan perbuatan kasih serta kebaikan dalam hidup sehari-hari. Katolik, menghargai dan merangkul keberagaman dalam gereja serta terlibat dalam misi evangelisasi dan karya-karya sosial yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Apostolik, mempelajari dan mengikuti ajaran para rasul sebagaimana yang diajarkan oleh gereja, serta berusaha untuk menjadi saksi iman dalam kehidupan sehari-hari seperti para rasul yang pertama. Yang menjadi kesimpulan pada pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu, sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan keempat sifat gereja ini. Dengan memahami dan menghayati sifat-sifat ini, kita dapat semakin mendalami iman kita dan menjadi saksi Kristus di dunia. Untuk lebih mendalam lagi materi kita ini, maka ada 4 tugas individu. Tugas yang pertama yaitu 1. Manakah sifat-sifat gereja yang sungguh dituntut masa kini menurut pengamatan Anda? Tugas yang kedua, dalam konteks modern, bagaimana tantangan terhadap persatuan gereja dapat diatasi dan apa langkah konkret yang dapat diambil oleh umat untuk memelihara kesatuan tersebut? Tugas yang ketiga, bagaimana Anda memahami makna gereja yang satu dan bagaimana sifat ini tercermin dalam kehidupan komunitas gereja? Tugas keempat, apa arti kekudusan dalam konteks gereja dan bagaimana seorang anggota gereja dapat menjalani hidup yang kudus dalam kesehariannya? Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami haturkan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh menyelesaikan pertemuan ini. Semoga kami menjadi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang membawa karya keselamatan bagi sesama. Jadikanlah kami menjadi pewarta sejati yang tangguh, membawa kabar gembira bagi semua orang. Hanya ini segala doa yang dapat kami panjatkan melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.